aktivitas itu pasti saya larinya ke amma. Saya paling suka itu paling senang kalau duduk di pahanya kemudian bercerita ceramah. Cuma itu kekuatan saya, cuma amma, tidak ada kekuatan lain. Saya ingin bilang ke amma kalau jangan mati dulu. Saya agak sensitif kalau bahas soal amma. Nama saya Nukrawi. Saya bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa. Saya lahir di Kabupaten Pangkep, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 April tahun 2000. Kesibukan sehari-hari yakni jualan sate di areal Blok Plan. Kurang lebih 1 tahun menjelang 2 tahun. Selama ini memang banyak ruang yang sudah saya isi. Di antaranya saya pernah jadi penyiar radio di RC Panua. Kemudian saya juga pernah berstatus sebagai seorang mahasiswa, tapi pada akhirnya juga di drop out dikarenakan banyak faktor, terutama persoalan ekonomi. Saya kuliah di Universitas Pohuwato di tahun 2019. Pada saat itu saya mengambil Fakultas Hukum. Tetapi di Fakultas Hukum itu hanya berlangsung selama 3 semester sebelum akhirnya di drop out. Yang mendorong saya sebenarnya saya tipikal orang yang tidak mau bergantung pada siapapun. Sementara kehidupan di Pohuwato realistisnya itu kebanyakan ketika stereotip sebagai seorang mahasiswa itu dilabeli pada diri kita, maka secara otomatis orientasi hidup kebanyakan mahasiswa itu berkutat pada urusan misalnya urusan politik, urusan pemerintahan dan sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi tidak ingin bergantung pada siapapun, oleh karenanya usaha inilah yang saya pilih sebagai alternatif atau sebagai jalan. Saya sejauh ini jualan satenya itu hanya berlangsung kurang lebih selama 4 atau 5 jam. Hanya dari sore jam 5 dan tutupnya itu sekitar jam 9 atau jam 10. Untuk produksi itu fluktuatif, tidak menentu, karena memang ada banyak faktor yang harus kita sesuaikan, terutama kalau di sate itu harus menyesuaikan dengan besaran ayamnya. Jadi kalau untuk sekarang 2 minggu terakhir produksi kita sudah di angka 600 tusuk per hari. Kita ada tim tentunya
untuk persoalan teknis, kami juga sudah mempekerjakan kurang lebih 5 orang di dalam proses pembuatan sate itu. Ide teh sate itu sebenarnya muncul secara spontan, tetapi tentu dengan melihat kondisi ataupun karakteristik masyarakat Kabupaten Pohuwato. Nah, kebanyakan orang menafsirkan teh sate itu hanya dari Madura saja. Tapi kalau kami, teh sate itu filosofinya adalah teh itu adalah panggilan yang identik di Gorontalo. Jadi nama teh sate itu kita ambil dari situ. Kalau 600 tusuk itu karena harga per tusuknya 2.500, jadi kurang lebih semalam itu kita bisa mengantongi omset sebesar kurang lebih 1.400.000 per hari. Pandangan sinis, kemudian pandangan merendahkan itu tentu menjadi instrumen di dalam proses menjalani kehidupan ini. Tetapi kemudian itu tergantung mindset kita. Utamanya saya secara pribadi itu mengkonsumsi satu bahan bacaan, satu buku yang judulnya Filosofi Teras. Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Itu di dalam buku itu kemudian yang melatih saya untuk membagi kendali persoalan orang sinis, kemudian orang merendahkan, kemudian pandangan-pandangan orang yang lain, itu pada dasarnya itu di luar dari kendali saya. Nah, yang bisa saya kendalikan, yang bisa saya kontrol adalah sikap saya atau respon saya terhadap mereka. Jadi persoalan merendahkan, kemudian pandangan-pandangan sinis itu tentu ada. Yang paling teringat itu saya pernah dibilang PC. Saya pernah dibilang PC oleh salah seorang oknum misalnya. Saya pernah dibilang PC hanya persoalan saya jualan atau saya tidak saya tidak memfokuskan diri saya untuk persoalan akademik dan lain-lain. Iya, tentu titik terendah masing-masing orang itu, setiap orang pasti akan bertemu dengan titik terendah. Kalau saya secara pribadi, titik terendah saya adalah ketika yang menyangkut soal kedua orang tua saya. Jadi hanya sekedar bercerita bahwa saya juga merupakan salah satu korban broken home. Saya korban broken home, kedua orang tua saya pisah, dan itu merupakan salah satu hal yang cukup memotivasi saya untuk upgrade diri, kemudian memperbesar value dari saya. Suka duka pada saat memulai usaha ini tentu ada, terutama pada saat proses pembuatan gerobak teh sate itu, kita urunan. Jadi ada satu komunitas namanya komunitas Edu Growth. Nah, yang mempelopori usaha ini pertama kali itu berbasis komunitas Edu Growth itu. Kami urunan pada saat itu untuk membuat gerobak. Dan untuk pada saat memulai teh sate ini adalah jualan yang kesekian kali gitu. Bukan yang pertama kali, karena memang kami
melakukan riset di pasar, kemudian kami melihat karakteristik dan juga tipologi masyarakat di Pohuwato. Itu kami mendapat kesulitan di awal-awal. Sebelum T1 ini kami sebenarnya rencananya akan mempelopori usaha di bidang yang lain, kuliner yang lain, tetapi kami melihat bahwa karakteristik masyarakat di Kabupaten Pohuwato itu sangat konsumtif ternyata. Nah, itulah yang mendasari kami untuk membuat satu brand, satu sektor di bidang kuliner, yaitu sate ayam. Yang urunan itu ada 5 orang. Ada 5 orang, kelima-lima ini adalah penggerak di komunitas EduGrowth tadi. Pertama kami kentang goreng, tapi kemudian kami agak kesulitan untuk menentukan segmen konsumennya. Nah, setelah kami melihat bahwa konsumen peminat di kentang goreng ini agak sedikit minim, kemudian kami beralih di sushi. Di sushi, kemudian itu lebih lebih minim lagi ternyata peminatnya. Nah, terakhir kami memutuskan untuk jualan sate. Di hari pertama jualan kita kebetulan bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan. Pada saat di awal kami jualan, alhamdulillah langsung langsung banyak peminatnya, tetapi tentu dengan jumlah produksi yang belum sama dengan yang sekarang. Untuk di awal jualan kami baru memproduksi sekitar 300 tusuk per hari. Di usaha di bidang kuliner ini masalah naik turun pendapatan itu tentu jadi hal yang lumrah sepertinya. Tetapi terutama tantangan kami karena memang kami lapak kami itu belum permanen, hanya menggunakan gerobak dan juga peralatan yang seadanya. Tantangan utama kami pada saat hujan. Nah, pada saat hujan itu kami agak sedikit kelabakan untuk mengamankan gerobak ini. Tetapi kemudian itu hal yang menjadi seru kalau kita maknai dengan hal yang positif. Kalau capek, iya capek. Tetapi kembali lagi pada motivasi awal bahwa sepertinya berharap pada manusia atau menaruh ketergantungan pada selain Tuhan itu sepertinya jadi hal yang tabu. Tulang punggung keluarga bisa dikatakan seperti itu. Karena kami kalau saya pribadi itu bersaudara 6 orang, dan ke-6-6-nya itu laki-laki semua. Tetapi dari 6 orang ini tinggal saya sendiri yang belum berkeluarga. Adik saya 1 orang itu sudah berkeluarga. Jadi memang sekarang ini sudah berlangsung 3 atau 4 tahun silam. Itu fokus saya hanya satu sebenarnya. Fokus saya cuma ke orang tua sama ibu. Kalau sakit, iya sakit. Tapi kemudian kalau saya pribadi tidak ingin berlarut di situ, di situasi itu. Kalau saya pribadi
lebih ke ya tiap hari harus ada value, harus ada peningkatan. Minimal kalau misalnya tidak bisa, menambah penghasilan, minimal menambah relasi atau menambah pengetahuan. Iya, saya banyak bertemu dengan momen seperti itu, Oke, terutama pada saat sudah, aktivitas dari pagi kemudian, lanjut ya, ke siang sampai dengan larut malam. Ya, pada saat sampai di rumah merenungi, semua aktivitas yang sudah dilakoni, yang sudah dijalani, ya harus kuat. Saya merasa kehilangan, suasana. Suasana dalam keluarga, suasana hangat dalam keluarga, melihat orang lain yang bercengkrama dengan keluarga yang utuh itu, jadi momen yang paling, sakit kalau menurut saya. Karena kenapa di proses saya membentuk, jati diri, kemudian di proses membangun, usaha itu tanpa ada suasana kekeluargaan yang hangat. Itu jadi satu, tantangan tersendiri bagi saya pribadi, karena memang saya hampir lupa, jalan pulang gitu. Menurut saya ama itu, eee, backup paling kuat bagi saya, karena doa-doanya itu bisa menembus, tembok kemustahilan dan sebagainya. Menurut saya itu ama yang menjadi, motivasi terbesar saya hingga ada di titik yang sekarang. Pesan ama yang paling membekas itu ada banyak sebenarnya, tetapi yang paling membekas, ama saya pernah bilang begini, eee, "Kalau kita tidak bisa, membahagiakan banyak orang, kita tidak bisa membuat orang lain senang, minimal kita tidak menyakiti mereka dengan tingkah laku kita." Saya, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini, saya dididik keras kalau persoalan, etika. Makanya pesan yang paling membekas dari ama itu yang, bersinggungan dengan etika dan juga moral. Cuma untuk ama, iya. Cita-cita yang ingin, saya capai untuk, ama itu cuma satu sebenarnya, hanya satu. Cita-cita saya adalah bagaimana kemudian saya bisa, eee, mengatakan kepada ama saya untuk sudah berhenti saja untuk kerja, berhenti untuk usaha. Karena sekarang, ama itu masih juga membangun usahanya, itu sudah berlangsung sekitar 10 tahun, warung makan, dan saya berharap, saya bercita-cita untuk bilang ke ama untuk berhenti saja untuk kerja, nanti persoalan, dapur, persoalan keuangan dan sebagainya itu dari saya, cuma itu. Kalau boleh jangan dulu lah, kalau boleh jangan dulu. Karena, saya tidak ada kekuatan lain, saya tidak ada motivasi lain. Motivasi saya cuma cuma ama. Kedekatan saya dengan ama itu
sangat dekat. Jadi saya kalau, apa-apa itu tempat ceritanya pasti ke ama, eee, soal lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Seharian aktivitas itu pasti saya larinya ke ama. Saya, paling suka itu, paling senang kalau duduk di pahanya kemudian, bercerita, bercengkrama. Cuma itu kekuatan saya, cuma ama, tidak ada kekuatan yang lain. Saya ingin bilang ke ama, jangan mati dulu, karena, apa namanya, sekarang sementara eee, proses pertumbuhan, proses perkembangan, saya banyak belajar dari senior-senior, kakak-kakak, abang-abang. Saya banyak, apa namanya, bercengkrama dengan mereka, dan salah satu cita-cita saya adalah saya ingin membuat satu usaha yang sifatnya itu passive income. Jadi, eee, dalam apa namanya, dalam bisnis misalnya passive income itu dimaknai sebagai satu sektor usaha yang, eee, tubuh kita boleh diam, tetapi kemudian omset mengalir terus. Doa yang, eee, selalu selalu saya panjatkan, cuma ama sehat-sehat terus, kemudian, panjang umur, dan ya selalu mendoakan saya. Ya, pesan saya untuk orang-orang yang sementara, apa namanya, sementara berjuang, eee eee, pesan saya agak agak sensitif kalau bahas soal ama. Eee, Pesan saya untuk, teman-teman yang sementara berjuang, tidak ada yang bakal nolong kita. Yang bisa, satu-satunya orang yang bisa nolong kita itu cuma diri kita sendiri. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang sementara, berjuang, eee, tetap semangat. Motivasi itu harus ada. Tentunya motivasi, tiap orang itu beda-beda. Jadi terus tumbuh, terus berkembang sesuai dengan motivasi kita, sesuai dengan dorongan kita. Dan yang paling terakhir, pesan saya kepada orang-orang yang sementara berjuang adalah, eee, miskin itu tidak enak, miskin itu tidak enak. Bukan berarti semua orang harus kaya, tapi minimal setiap orang punya kekuatan finansial yang bisa, eee, memperpanjang proses kehidupan kita. Ya, biar tidak diremehkan.